Gua bukanlah orang suci. Gue pernah hidup di tengah dunia perlendiran. Gue kenal mereka, gue kenal para LC, dan gue kenal para perempuan-perempuan malam termasuk Mami dan mucikarinya. Dan satu hal yang gue tahu, mereka, para wanita malam, para LC, biasa kita menyebutnya, mereka sebenarnya tidak pernah mau ada di lingkungan gelap seperti itu. Dan mereka tidak pernah bermimpi untuk hidup enak. Dan mereka gak pernah bermimpi dilihat cowok-cowok tiap malam melayani nafsu bejat mereka. Tanpa perasaan, tanpa rasa, dan senyuman palsu di bibir, melayani mereka setiap malam. Bisa 8-10 orang setiap malam. Mayoritas perempuan malam yang ada di dunia perlendiran, rata-rata mereka terjerat pinjaman hutang besar yang ditawarkan mucikari kepada orang tua mereka. Dan saat orang tua mereka gak bisa bayar, mereka yang membayarnya dengan mengganti nominal uang tersebut dengan tubuh mereka. Dan hari ini gua akan bongkar semua sisi kelam dunia prostitusi untuk membuka mata kita. Masih ada kehidupan yang lebih sadis dan lebih parah yang kita tidak pernah tahu dan gak banyak orang tahu. Mucikari biasanya datang ke keluarga miskin yang ada di kampung-kampung, yang memiliki anak gadis atau anak perempuan yang cantik ataupun good looking. Tidak jauh dan tidak bukan, ya rata-rata informasi dari orang-orang sekitar situ, karena mereka biasanya punya agen-agen sendiri yang membantu mendata keluarga-keluarga miskin yang memiliki perempuan ataupun anak gadis yang cantik rupawan ataupun good looking. Mereka datang sebagai malaikat, membawa uang, membawa harapan, menawarkan pinjaman tanpa jaminan kepada orang tua mereka. Namun, di saat orang tua mereka tidak bisa bayar, malaikat tersebut berubah menjadi iblis bertanduk dua. Mereka menawarkan gantinya adalah pekerjaan kepada anaknya. Tapi mereka tidak pernah jujur di awal pekerjaan apa yang ditawarkan. Biasanya mereka hanya menawarkan atau menginformasikan seperti SPG, ataupun penjaga toko baju, ataupun hal-hal yang sebenarnya masih dianggap biasa oleh orang tua mereka. Maka dari itu orang tua mereka setuju. Namun, sesampainya di mes, sesampainya di lokasi, mereka didandanin secantik mungkin dan melayani pria-pria berhidung belang. Mereka tidak bisa melawan dan mereka tidak bisa apa-apa karena faktanya orang tua mereka sudah meminjam uang tersebut dan mau tidak mau mereka harus menggantinya dengan tubuh mereka. Biasanya ada kontrak sampai hutang itu lunas. Mereka baru bisa untuk keluar dari tempat tersebut. Sistem perlendiran, tempat spa, tempat open BO, ataupun tempat prostitusi seperti itu, biasanya mereka dalam satu hari bisa melayani 5-10 orang tamu. Dan yang kedua, gaji mereka biasa dipotong sebagai ganti dari pinjaman orang tua mereka. Seperti itu siklusnya selalu, dan lama-kelamaan dengan adanya mereka di tempat tersebut, gaya hidup mereka naik, standar hidup mereka naik. Yang tadinya bekerja hanya untuk mengganti hutang yang dipakai orang tua mereka, lama-kelamaan dengan gaya hidup tersebut, mereka jadi budak modern yang dibungkus pakaian rapi, lipstik yang cantik, dan lampu remang-remang melayani laki-laki setiap malam. Namun pertanyaannya, bagaimana jika hutang itu sudah lunas dan mereka mau keluar?
tidak semudah itu. Karena gue pernah dengar sendiri, mereka keluar, kabur, itu tiba-tiba dijemput paksa di rumahnya, dipukulin, dituduh curi uang, bahkan ada yang videonya diancam disebar ke orang tuanya sendiri. Karena gue adalah pelaku tersebut, dimana gue pernah mengeluarkan satu orang perempuan yang menurut gue baik. Gue keluarkan dari tempat tersebut dan gue harus membayar tebusan sebagai gantinya mereka keluar dari tempat tersebut, yaitu Elsie. Gue gak nyalahin dia, yang gue salahin adalah sistemnya. Sistem setan yang jual manusia lewat skenario hutang. Dan mungkin di sini ada beberapa tips yang mau gue share ke lo, kepada para perempuan ataupun pada orang tua. Jangan pernah ambil uang dari orang asing, karena nggak pernah ada yang namanya pinjaman niat baik tanpa kertas. Kalau dikasih uang tanpa kejelasan, lo lagi masuk lubang perangkap mereka. Dan yang kedua, waspadai agen kerja yang ngajak anak muda tanpa kontrak resmi, janjian kerja di kota ataupun di luar kota, tapi nggak ada surat, nggak ada pelatihan. Itu bukan rekrutmen, itu perdagangan manusia. Dan kalau lo udah terjebak di dalam dunia gelap itu dan lo cari jalan keluar, lo bisa lapor ke LPSK, Komnas Perempuan, LBH, atau enggak ya lo harus kabur. Ataupun seperti yang gue lakukan, bayar denda tebusan tersebut, dan mau gak mau lo bayar itu dan lo bisa keluar dari tempat tersebut. Dan gue buat video ini tujuannya buat edukasi kalian semua, biar gak terjebak di dunia gelap hitam tersebut dan gak jadi korban dari perdagangan manusia. Dan untuk perempuan malam, banyak mungkin orang yang ngatain mereka cewek malam, pelacur, ataupun wanita open BO. Tapi orang-orang tersebut gak pernah tahu dan gak pernah nanya kenapa mereka bisa sampai ada di situ. Karena banyak yang jual diri bukan karena pilihan, tapi karena dipaksa dengan keadaan dan sistem yang bikin mereka masuk. Karena ini bukanlah rekrutmen kerja, ini adalah sistem kriminal yang dilakukan para mucikari demi keuntungan pribadi mereka dan instansi yang mereka bilang. Dan buat kita semua, stop ngatain korban. Yang harus kita lawan bukan para perempuan malam tersebut, tapi mereka yang nyulik masa depan perempuan-perempuan muda tersebut atas nama utang. Sekali lagi, video ini dibuat bukan membenarkan dunia perlendiran, tapi buat nunjukin fakta yang ada di balik layar yang gak pernah dikasih spotlight. Gak semua yang lo lihat sebagai perempuan nakal itu bener-bener pelaku. Kadang mereka hanya korban yang cuman gak bisa berbuat apa-apa dan gak dikasihkan pilihan. Kalau lo pernah dengar kisah kayak gini, atau lo sendiri yang ngalamin, lo boleh share di kolom komentar. Karena testimoni lo bisa selamatin hidup orang lain. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin orang banyak yang sadar pentingnya wawasan dunia kriminal. Sekali lagi, nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.